Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Jemaah Masjid Siloam Lipo yang berbahagia, bahagia kita disatukan oleh masjid. Terlebih-lebih sekarang kita berada di hari Jumat. Momentum hari Jumat ini dimanfaatkan untuk mengkaji, berbagi ilmu bersama di masjid yang kita cintai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai saja kajian pada Jumat sore kali ini, di mana sore kali ini kita akan mengkaji surat Al-Ihsan. Surat Al-Insan, surat Al-Insan, surat ke-76. Kalau bapak-bapak bawa HP, aplikasinya dibuka. Surat Al-Insan ayat 1 dan 2. Saya baca dulu, Bapak Ibu menyimak saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insan hinum minad dahr lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Shadaqallahul azim. Hal ata 'alal insan, bukankah pernah datang? Pernah datang, Pak Badri, berarti sudah pernah. Apa itu yang sudah pernah datang kepada insan? Insan itu asal mana? Manusia. Nas juga manusia. Cuman ulama berpendapat insan asal mana? Manusia yang belum jadi. Nas manusia yang sudah jadi. Maka ada di dalam surat terakhir, di dalam juz Amma, itu ada namanya surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi insan itu sedang dalam produksi. Adapun nas sudah jadi seperti ini. Maka kemudian Allah nih ayat nanya sama kita, udah pernah datang belum? Gitu bahasa kita tuh. Kepada ente yang dulu ente disebut manusia dari masa. Saya ulangin. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu? Nah, waktu. Waktu itu bisa tempat, bisa ruangan, bisa situasi. Dari masa. Masa itu bisa berlanjut, Pak. Kita lihat dulu. Yang ketika itu, waktu itu, masa itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Bagaimana maksudnya? Sebelum Bapak menjadi cikal bakal manusia, ya, ingat tadi saya katakan insan adalah cikal bakal manusia yang diproduksi kali pertama. Tapi kemudian ada waktu ketika Bapak sama sekali belum disebut insan. Apa namanya? Wallahu a'lam. Makanya di Quran dikasih tahu, Pak, bukankah di satu waktu masa Anda belum bisa disebut apa-apa,
artinya Anda belum punya status. Kemana Pak Badri waktu itu? Kemana si Akang? Kemana si Teteh? Enggak tahu. Nah, tahu-tahu kita tahu setelah kita dikasih paham tentang ilmu. Masih kecil, kita belum juga tahu siapa kita. Pada saat kita masih anak-anak, kita belum tahu jati diri kita. Dan sekarang Bapak dan Ibu baru ketemu nih ayat bahwa Bapak dulu bukan siapa-siapa, Ibu dulu belum punya status namanya apa, tapi tatkala kemudian sudah diproduksi melalui kedua orang tua, cikal bakal itu disebut namanya nutfah. Ayat berikutnya, inna khalaqnal insa min nutfatin amsyaz. Apa kata Allah? Sungguh kami telah menciptakan manusia. Menciptakan berarti saat itu Bapak belum ada, Ibu belum ada. Dari mana cikal bakal kemudian Bapak bisa menjadi manusia, Ibu menjadi manusia? Lihat, dari setetes nutfah. Quran nyebutnya nutfah. Orang kesehatan disebut sperma. Nah, ada makna di sini. Di situ maknanya apa? Air mani. Dari mana asal air mani? Oh, panjang ceritanya. Dari mana asal air mani? Dari saripati yang diolah oleh tubuh. Ada yang namanya usus, Bapak lebih paham, orang kesehatan. Ada yang namanya lambung, ada yang namanya ginjal, ada yang namanya jantung, ada yang namanya hati. Nih di dalam perut kita nih pabrik pengolahan nutfah. Dari mana asalnya Pak? Saripati. Saripati dari mana? Dari apa-apa yang Bapak dan Ibu makan. Oke, sekarang apa yang ada di depan Bapak? Apa itu? Kayaknya sama deh, lontong-lontong juga, ya. Di lontong kita lontong. Ya Bu ya, ada kita makan lontong, ada kita makan gorengan, masuk ke lambung, lambung bekerja, diolah. Punten Pak, setelah diolah, dipotong-potong, sebagian jadi protein, jadi zat besi, zat kabur, jadi kemudian kalsium, kemudian setelah diolah oleh lambung, sebagian jadi vitamin, kemudian jadi zat-zat yang lain, sebagian jadi kotoran, yang kotoran itu kemudian kita buang sebagai bentuk sanitasi, dan kemudian dari pengolahan makanan itu Allah simpanlah air nutfah laki-laki, di tulangnya disebut tulang sulbi. Mana tulang sulbi Bapak? Tulang sulbi Bapak mana? Punten. Nih, pinggang. Saya nanya, apakah Bapak pernah sakit pinggang? Jawab Pak, jawab. Ya, Bapak pernah sakit pinggang? Berarti Bapak sudah pernah keluar hehenya, gitu. Iya. Ibu-ibu di mana? Allah simpan nutfahnya. Di buah dada. Makanya kalau sudah jadi ibu-ibu, dia akan turun. Disekel-sekelin, nggak bisa, bakal turun. Yakhruju mim baini sulbi wat taraib. Aku simpan nutfahnya laki-laki di tulang sulbi. Bukan di dengkul. Ini kadang-kadang dengkul lu monyong ya, jangan-jangan lu sering keluar ya. Nggak ada tuh. Ini muntang-muntang dengkulnya monong, sering-sering keluar. Enggak. Di Allah simpan tulang sulbi kita. Kemana? Yakhruju, untuk air nutfahnya laki-laki itu keluarnya terpancar. Terserah. Terpancarnya mau pakai simiju, boleh. Mau ala sanyo, boleh. Silakan. Kemana simiju dan sanyo itu terpancar? Ke satu tempat namanya rahim. Rahim itu bisa dibuahi setelah ada akad nikah.
Di dalam rahim ada yang namanya sel telur. Itu dibuahi, punten Bapak lebih paham lah orang kesehatan. Maaf Pak, ketika air nutfah itu terpancar keluar, jumlah di dalam air nutfah itu yang disebut makhluk hidup, yang disebut molekul-molekul itu Pak, membuahi sel telur. Sel telurnya dari sekian banyak dibuahi satu. Lama-lama, kemudian akhirnya sel telur itu berkembang. Dan saat itu Bapak dan Ibu baru bisa disebut statusnya calon bayi. Baru punya status. Setelah tadi air nutfahnya siapa Pak? Air nutfahnya orang tua kita. Dari mana? Dari Saripati. Saripati apalagi makanannya? Macem-macem. Ada yang makan daging, ada yang makan tempe, tahu, tauco, paling favorit jengkol, pete. Jadi itu nutfah. Begitu hebatnya pengolahan. Makanya Allah memberikan sinyal kepada kita, ini perut istirahat ya. Kalau waktu Ramadan siang doang, kesian dia. Jangan sampai overload, kelebihan. Maka di waktu itulah Allah memerintahkan kita melalui Rasulnya untuk sekali-kali ini perut diajak istirahat. Setahun sekali namanya Ramadan. Seminggu 2 kali namanya Senin dan Kamis. Maka konsep di dalam Islam itu paling sempurna Pak. Mau sehat, Senin Kamis, itu insya Allah terkontrol. Senin Bapak puasa untuk Selasa, Rabu, disaringnya hari Senin. Hari Kamis puasa untuk menyaring hari Jumat, Sabtu, Minggu. Kenapa? Karena Jumat, Sabtu kebanyakan kondangan. Kalau udah di Bu, ini punten nih, kondangan kalau udah di gedung itu apa aja masuk Pak. Nasi masuk, ngelihat es doger ngantri, ngelihat supajub ikut ngantri, ngelihat somai mau, ngelihat bakwan Malang ikut, masuk semua. Maka perut kan ada overloadnya Pak. Ini penyakit kita nih jadi nyambung ke kondangan Pak. Akhirnya berlebihan, yang ada sakit. Coba deh Pak, di gedung waktu cuma jam 2 jam, yang diundang 1.500, bangkunya 20, paling banyak 50 buat duduk. Orang berebut di sono. Yang paling zolim Bu, ini jangan salah nih. Ada nih yang banyak tuh ibu-ibu yang zolim pada saat di gedung, pada saat kondangan. Mana zolimnya Bu? Padahal kan kita kalau kondangan kan sama-sama bayar amplop. Tapi kenapa giliran dia duduk mau ngambil makanan, itu tempat duduk ditaruh tas. Itu nggak boleh tuh. Pernah terjadi sama saya, pernah. Saya cari tempat duduk, ya Allah, ini mah nggak ada tempat duduk. Ada tas 2 orang, itu bangku ditaruh tas. Saya mau makan, daripada saya makan beri, tasnya saya turunin Bu, saya turunin. Yang punya tasnya datang, Pak, ini kan bangku saya. Saya jawab, sejak kapan ibu kondangan bawa bangku? Main bangku saya. Itu kan ada tasnya Pak. Loh, sejak kapan bangku diperuntukkan untuk tas? Siapa yang nurunin tas saya? Tanya sendiri. Dia lebih tahu dari ibu. Karena tas itu tempatnya bukan di bangku, di bawah. Itu zolim tuh. Kan akhirnya kadang-kadang kita suka nggak mau duduk ya Pak, karena ada tasnya. Padahal kita sama-sama bayar kondangan. Jangan-jangan kondangannya lebih besar saya dari dia. Saya mah 300.000, dia 50.000, kan begitu. Kenapa? Itu nggak boleh Bu. Kasih duduk. Kenapa? Karena di resepsi cuma 2 jam Pak Badri. Orang numplek semua di sana. Saya kalau ngelihat begitu, udah kondangan pulang aja dah.
Nggak ada norma-norma Islam di sana. Udah makan berbaris, sepertinya orang itu, aduh, ampun dah. Nah, oleh karenanya ibu-ibu jangan begitu ya, Bu. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini memang enggak cuma 2 orang soalnya. Ya, kita lanjut ya, Pak. Jadi intinya ayat yang tadi bercerita tentang kemana Bapak saat belum bisa mempunyai status. Jawabannya wallahu a'lam. Setelah Bapak ada, makanya menjadi manusia, berkarya, kemudian mempunyai sesuatu yang bisa menghasilkan apa peninggalan. Tapi akhirnya Pak, punten nih, ini ayat ya. Awalnya Bapak adalah sesuatu yang belum bisa disebut apa-apa. Karena saat itu Bapak masih bercampur nutfah itu di mana-mana melalui saripati. Sekarang ada. Setelah ada, bakal tidak ada. Setelah tidak ada, bakal ada. Setelah bakal ada, kembali lagi kepada surat Al-Insan, Bapak bakal tidak ada. Karena kita berasal dari sesuatu yang tidak ada. Makanya ayatnya kan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita hitung ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Amwat awalnya Bapak tidak ada, atau bahasa kita disebut mati. Fa ahyakum, kemudian Bapak hidup nih sekarang hidup. Ada kalimat summa yumitukum, kemudian setelah Bapak hidup, kemudian Bapak mati. Summa yuhyikum, setelah Bapak mati, Bapak hidup lagi. Summa, ada summa berikutnya, ilaihi turja'un, setelah hidup, kemudian Bapak akan dikembalikan lagi kepada surat Al-Insan. Coba Bapak buka surat Al-Baqarah. Silakan Pak, ini jangan ditutup. Ibu yang bawa HP, kita buka surat Al-Baqarah. Ya, kita lihat ayatnya lebih surat Al-Baqarah ayat 28. Oke Pak, coba perhatikan, lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kata Allah, bagaimana sih kamu bisa ingkar asal mana nggak percaya kepada Allah? Bagaimana kamu nggak percaya kepada Allah? Kok bisa? Padahal dulunya kamu tadinya tidak ada. Amwata, satu, yang tadi surat Al-Insan Pak Badri, kamu tidak ada, maka disebut Al-Quran mu'amwata, mati. Lihat ayat berikutnya, fa'ahyakum, lalu dia menghidupkan kamu. Ini proses yang kedua, kita hidup ya. Setelah hidup sampai kapan? Wallahu alam, umur berbeda-beda ya Pak. Lanjut, baru ada kalimat summa yumitukum, kemudian Allah atau dia mematikan kamu. Satu, summa pertama. Kemudian pertama satu, summa yuhyikum, setelah mati kamu berada di dalam kubur, besok kamu akan yuhyikum, akan Allah menghidupkan kamu kembali.
Berarti posisi kita sudah di mana, Pak? Ulangin. Dulu kita tidak ada, kita nggak tahu. Sekarang ada. Berarti sekarang kita ada di dunia. Orang tua kita yang sudah tidak ada, sekarang mereka ada di mana, Pak? Di alam kubur. Belum disebut alam akhirat. Awas. Itu baru namanya alam kubur. Oke. Itu namanya setelah hidup mati. Ya, Pak? Setelah mati, summa yuhyikum. Kemudian nanti semua makhluk akan dihidupkan oleh Allah. Nah, saat itu Bapak sudah berada di alam akhirat. Sudah hidup lagi nih. Di alam akhirat nanti Bapak Ibu akan melihat bagaimana proses pengadilan Allah. Bagaimana Bapak Ibu akan melihat bagaimana kaum-kaum terdahulu. Sampai nanti mata akhirat kita jelas akan beda dengan mata dunia. Kalau mata dunia kita tidak bisa melihat makhluk halus seperti setan dan malaikat. Tapi nanti di akhirat, mata akhirat kita akan bisa melihat makhluk halus namanya setan. Oh, ini dia nih. Setan yang dulu ada di Masjid Lipo, gitu, Pak. Lu yang godain gua ya? Iya. Gua tahu aja lo, gitu, Pak. Dan kita akan ngelihat malaikat. Karena mata kita sudah mata akhirat. Oh, ini iblis laknatullah. Ini pengikutnya, kita akan melihat. Itu alam akhirat. Sampai berkelanjutan diproses Bapak di yaumul hisab. Ada yang Qur'annya itu, Pak man sakulat, kita akan ditimbang. Begitu ditimbang kebaikan keburukan, di sana ada proses karena di sana Allah Maha Adil. Masuk kita ke dalam surga, insya masuk ada orang yang ke dalam neraka. Itu namanya alam akhirat. Nah, lihat ayat berikutnya nih. Lihat, Pak. Kemudian dia menghidupkan kamu kembali. Ada kemudian yang terakhir. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, ayat yang terakhir ini Kang Badri, kamu akan dikembalikan, maka kamu akan dikembalikan kepada surat Al-Insan. Apa itu? Ketika Bapak dikembalikan dengan ibu, ketika itu Bapak akan dikembalikan kepada asal yang kembali lagi tidak bisa disebut identitasnya sebagai manusia. Oh, kalau gitu di akhirat nggak kekal? Nah, itu dia pertanyaannya. Pak, Bu, yang Bapak Ibu tahu bahwa kita di akhirat kekal nggak? Kekal ya? Surga kekal apa tidak? Kekal. Neraka kekal apa tidak? Kekal. Kalau surga neraka kekal, apa bedanya dengan Tuhan? Nah, Tuhan Maha Kekal. Sekarang ada yang menandingin neraka dan surga kekal. Apa bedanya surga dan neraka dengan Tuhan? Makanya ayat ini sebenarnya saya ingin membuka, menerawang pikiran kita semua. Bahwa dari ayat Al-Insan, jawabannya ketemu di dalam surat Al-Baqarah. Setelah dikupas dalam surat Al-Baqarah, kembali lagi kepada surat Al-Insan. Di sanalah Allah kemudian berfirman kepada kita, Allahu qul huwallahu ahad. Aku adalah Tuhan yang Maha Esa. Itu juga kalimat bahasa Esa, bahasa Sanskerta, sebagai bentuk agar kita mengerti bahwa Allah itu satu. Padahal itu maaf Kang Badi, Kang semuanya, satu itu bahasa agama agar kita ngerti. Padahal di sana mah tidak ada kalimat satu, yang ada ahad. Tuh. Jadi kalimat-kalimat bahasa itu sesungguhnya diberikan kepada kita agar kita bisa paham. Kalimat ada, kalimat satu, kalimat dua, agar kita menjadi paham.
Nah, kita kembali kepada ayat ini. Jadi kalau maaf, ini bukan kata saya, kata Quran. Karena tadi ayatnya kan sudah jelas. Pertama tidak ada, sekarang ada, besok nggak ada, setelah itu dibangkitkan. Kita masuk ke dalam beberapa fase. Ada yang neraka, ada yang surga. Kemudian akan dikembalikan lagi kepada asal kejadian kita, yaitu tidak ada. Kalau kemudian Allah ingin menginginkan kita hidup lagi, wa ma zalika 'alallahi bi'aziz, itu mah urusan Allah. Karena kita dihidupkan ini merupakan bagian kehendak dan kasih sayang Allah. Paham ya, Pak? Kita balik lagi yuk ke surat Al-Insan. Belum habis. Oke, ayat 2-nya. Sungguh telah kami menciptakan manusia dari setetes air nutfah yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangannya. Maaf Pak, Bu, cuman setetes yang jadi. Yang keluar berapa juta? Kalau tidak salah ya, itu makhluk yang ada di dalam air nutfah itu jutaan. Kemudian membuahi sel telur cuma satu yang jadi. Sisanya 999.000 itu mati dan hilang. Yang kemudian dibuahi, maka inilah wajah-wajah bapak dan ibu. Makanya punten, kalau nutfahnya dari bapaknya, maka biasanya nih Bu, anak pertama suka mukanya kayak bapaknya. Begitu. Biasanya kalau anak kedua mukanya kayak ibunya. Ini repot, begitu lahir tuh anak ternyata mukanya nggak kayak bapaknya, kayak satpam di depan. Nah, urusan panjang. Ini ada bermain di si satpam nih ya. Karena nggak jauh. Kalau mukanya nggak kayak bapaknya, mukanya nggak kayak ibunya, pasti kayak kakek dan neneknya. Contoh anak saya. Anak saya orang bilang, anak ente mah nggak kayak ente, nggak kayak istri ente, kayak engkongnya. Itu bener. Ini kalau kayak Hansip kan repot Pak. Ya ada yang mampir berarti ini. Nah oleh karenanya nutfah itu nggak sembarangan. Maka menghalalkan nutfah adalah dengan akad. Oke ya Pak. Jadi nutfah itu berasal dari mana? Dari saripati yang Bapak makan. Punten, si nutfah itu tidak pernah akan habis kalau Bapak masih makan terus. Makan, nyimpen lagi. Makan, nyimpen lagi. Gitu Pak. Jadi luar biasa ya. Makanya kadang-kadang laki-laki kalau makannya gembul, kenapa dia bisa mampu melayani, maaf, istri 2 dan 3 dan 4? Karena apa? Karena tadi makan, ngisi lagi. Kalau udah makan nggak ngisi, berarti udah di atas 67,5 tahun. Udah mulain si mijunya, udah nggak mulain lancar lagi. Gitu ya Pak. Lanjut Pak, dikit lagi. Karena itu kami jadikan dia, siapa dia? Kita. Mendengar dan melihat. Ini Bapak kan orang kesehatan. Bu, bayi begitu lahir, apa dulu yang aktif? Mata dulu, apa kuping dulu? Bayi begitu lahir, dapat beberapa hari, Bu, kalau ibu udah pasti tahu ya, itu bayi itu langsung connect, mata melihat langsung dikonek oleh Allah, atau mendengar dulu Bu? Mendengar kan? Dede nyari, nyari. Ini ayatnya. Maka Allah jadikan dia mendengar, dipanggil, belum punya nama saat itu. Belum ada namanya Badri, belum. Iya, bapaknya aja lagi ingat perang Badar. Makanya waktu itu bapaknya ikut perang Badar disebutnya Badri Al-Makiyah, dari Mekah gitulah. Iya, kita punya nama kan Pak? Tadinya kita belum disebut status, udah dikasih manusia, nggak cukup dengan manusia, kasih identitas. Kalau dia laki-laki namanya Ahmad Zuhri, namanya Abdur Malik, Abdur Rahman gitu loh.
Kalau yang pertemuan namanya Siti Aisyah, Siti Fatimah. Itu Pak, baru kita punya identitas disebut manusia yang lengkap. Masuklah ke dalam qul a'udzu birabb manusia, kalau berlindung kepadalah Tuhanmu. Siapa Allah? Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Artinya kita sudah sempurna untuk menyembah kepada raja dan Tuhan kita, yaitu apa? Qul a'udzu birabbin nas, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah mendengar baru melihat. Punten Pak, kalau bayi melihat itu umur berapa ya? Berapa bulan Bu? Ibu lupa ya? Dah, buat lagi aja ya. Berapa bulan kalau bayi ngelihat Bu? 4 bulan? Berapa? Oh 2 minggu ya Bu? Iya, begitu ngelihat, oh ini wajah emak saya, oh ini wajah bapak saya, baru ngelihat. Dan pada akhirnya ketika bapak ibu kembali kepada Allah, itu yang ditutup mata dulu. Jadi penglihatan datang belakangan, pada saat sakaratul maut dia duluan. Mana contohnya? Berapa banyak Pak Bapak melihat orang-orang yang koma, dibantu oleh mesin di ICU, mereka sudah tidak mampu membuka mata. Pernah nggak terjadi sama bapak sama ibu begini? Ketika dia dikunjungin sama istri, sama anak, sama family, misalnya orang tua kita, dipanggil ayah, ayah, ini anak cucu mantu datang, ngumpul buat ngedoain ayah, tiba-tiba keluar air mata. Pernah lihat? Tiba-tiba keluar air mata. Artinya apa? Dia masih mendengar, hanya tubuhnya sudah tidak bisa lagi bergerak. Begitu kita mendengar, melihat dia menangis, ya Allah ya, udah ajak ngobrol. Satu, kedua, ajak bacain Quran. Berapa banyak mukjizat ketika orang-orang yang dianggap sudah koma 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, karena istrinya rajin baca Quran di kupingnya. Terkadang istrinya capek dengan ngaji secara lisan, dimasukin Walkman apa sajalah yang berbentuk media baca Quran. Dan subhanallah, banyak mukjizat itu terjadi, termasuk dengan jemaah saya namanya Haji Edi Jamroni. 6 bulan dia koma, istrinya tidak pernah surut untuk terus berdoa. Selama 6 bulan, maaf, rumah habis terjual, mobil habis terjual, banda habis terjual, tapi istrinya terus mendampinginya. Sampai satu waktu bergeraklah tangannya. 6 bulan Pak, kemudian dia sadar dan sekarang menjadi ketua masjid Al-Ikhlas di Perum, Kelapa II. Sekarang sehat. Punten, otaknya Pak lebih canggih dari otak yang kemarin. Karena dia tuh yang apa ya? Yang mengkaji tanah dan batu, yang untuk hotel-hotel kalau dibangun harus pakai ilmu dia tuh. Ilmu apa namanya tuh? Arkeologi apa nggak ngerti lah. Jadi dia menguji tanah di tempat, lumpur di tempat, batu di tempat. Maka terkadang saya kalau ke rumah dia, Kang, ini ngapain sih ngejemur batu, ngejemur tanah, ngejemur lumpur? Ternyata orang-orang Gading Serpong kalau ingin membangun hotel pencakar langit itu pakai ilmu dia. Dan subhanallah sehat. Ternyata saya tanya sama istrinya, apa yang kemudian teteh lakukan terhadap si Akang? Ustadz, selama dia tidak sadar, saya terus baca Quran. Terkadang saya baca Quran di kuping dia. Terkadang ketika saya terlalu lelah, saya kupingnya saya taruh handset ya. Kemudian sekarang subhanallah. Jadi tidak ada yang mustahil.
kuping itu masih tetap bisa aktif walaupun dia dalam keadaan koma. Yang terakhir, maka kata Rasul, bimbinglah gitu kan. Lakinu mautakum la ilaha illallah, maka bimbinglah orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut, karena sesungguhnya kupingnya masih mendengar. Kan kita suka bilang, ayah, abah, mama, baca la ilaha illallah. Awas, kita jangan salah. Ayah, ayo ya, nyebut ya, nyebut. Akhirnya bapaknya nyebut, selesai. Kenapa disuruh nyebut? Karena dia mau bagaimana kita? Lah pelan-pelan. La ilaha illallah. Dan orang yang akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada saat akhir hidupnya adalah orang yang terbiasa dengan sholat sunnah dan sholat wajibnya. Intinya ayat ini memberitahukan kita asal muasal dari kejadian kita berasal dari mana, saat ini sedang ada di mana, satu waktu kita akan kemana, setelah itu kita akan dibangkitkan, dan setelah itu kita akan digiring kemana, setelah digiring kemana kita akan kemana, dan jawabannya sudah ada di dalam surat Al-Insan, dikaji ke dalam surat Al-Baqarah, kembali lagi kepada surat Al-Insan. Saya kira ini Kang Badri yang bisa saya sampaikan tentang kajian surat Al-Insan ayat 1 dan 2 yang kemudian Allah perjelas lagi di dalam surat Al-Baqarah. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ya, sebenarnya ilmu yang abang dapat nggak salah. Ya, itu kan ada yang kita kenal dengan namanya teori Darwin ya. Teori Darwin itu kan katanya manusia berasal dari kera. Tapi kemudian diulas lagi. Jadi bolehlah prinsip Darwin seperti itu. Karena memang prinsip Darwin itu pada saat itu Bang, belum ketemu dengan yang namanya kitab suci. Karena dia ada di Eropa. Sedangkan kitab suci ini adanya di Arab. Nah, setelah ada pengkajian bahwa teori Darwin itu melalui ilmuwan-ilmuwan cendekiawan muslim, maka dianggap salah. Kenapa Darwin kemudian menganggap kita sebagai keturunan kera? Karena dia pernah mungkin membaca ada satu ayat qiradatan khasyiin ketika umat Nabi Allah Daud atau umat Nabi Allah Musa dikutuk oleh Allah karena melanggar perintah Allah dengan kutukan qiradatan monyet. Khasyiin adalah yang paling rugi. Nah di sini Bang, ulama tafsir kemudian memberikan pencerahan. Ada yang memang betul-betul mengatakan bahwa qiradatan itu betul-betul monyet. Nah itu yang dipakai teori Darwin. Tapi ada ulama yang bijak, bukan monyet, tapi kelakuannya seperti monyet. Kenapa? Karena pada hari Sabtu bagi orang-orang Yahudi sama seperti umat Nabi Muhammad untuk sholat Jumat. Nah kata Nabi Allah Musa, waktunya sholat Jumat. Tapi mereka tuh waktu itu Sabtu, hari besarnya orang Yahudi. Ayo Musa, Daud, ini pas Jumatan begini, saya sebutnya Jumatan ya Pak, paham ya? Ini Jumatan begini nih, ikan banyak yang mampir ke pinggiran, kita nggak usah ke tengah laut. Kata Nabi Allah Musa, ini cobaan dan ujian. Hai sholat dulu. Enggak Musa, ente aja sholat. Kalau perlu anak kirim salam aja ya. Pakai kirim salam. Nah akhirnya kata Allah, ya udah lihatlah seperti itulah. Kemudian Allah kutuk bahwa umat Nabi Allah Musa karena rakus, karena serakah, hingga akhirnya mereka mempunyai sifat seperti qiradatan khasyiin, yaitu monyet. Tapi kalau teori Darwin yang abang pelajari ya tidak salah. Sampai sekarang kan masih teori itu ada. Tapi kita sebagai orang Islam berkeyakinan bahwa kita bukan berasal dari keturunan monyet.
Tapi banyak orang-orang yang bikin kita kesel, kita sebut monyet lu gitu. Ya, jadi kita keturunan dari mana, Pak? Insan, keturunan dari Nabi Allah Adam yang Allah ciptakan secara berproses. Jadi yang dimaksud dengan monyet adalah kelakuannya. Lihat monyet, Pak. Mulut ngunyah, tangan kanan megang, tangan kiri megang, kaki kanan megang, kaki kiri megang. Itu kalau ada kantong Doraemon akan dimasukin ke dia semua. Itu karakter monyet, Bang. Terima kasih. Ya. Siap. Ya, mangga. Siapa namanya, Bang? Kang Febri, hal-hal seperti ini memang sudah merupakan bagian kebiasaan. Jadi bukan hanya Kang Febri aja nih, banyak juga bapak-bapak muda yang menghadapi anak seperti tadi. Punten, kita mengambil ibrah bahwa anak adalah duplikat kita. Nah, ketika kita menganggap bahwa anak duplikat kita, apa yang menjadi kelakuan anak sesungguhnya fotokopi kita. Nah, bagaimana cara menyikapi ketika dia lagi ngambek? Ya tentu jangan terbawa emosi. Berapa banyak orang tua yang kemudian kalap, terbawa emosi, akhirnya anak dicekek, anak dipukul, ketika kemudian cacat, seumur hidup kita yang nyesel. Makanya di sini nih punten nih, yang jomblo-jomblo, banyak yang jomblo di sini nih, kayaknya hampir jomblo-jomblo semua nih ya, mantan jomblo lah, ya, iya jomblo ngaku-ngaku ya. Satu, secara akhlak, Kang Pebi harus lihat kelakuannya dirubah, kebiasaannya dirubah. Kang, ini pengalaman. Satu waktu ajak sholat berjamaah di rumah rame-rame. Habis sholat maghrib ngobrol sama dia, Dede, gimana hari ini pelajarannya? Gimana mah? Jadikan kita sebagai sahabat dia. Satu, itu poin pertama. Poin kedua, Kang, sebagai orang tua, ya memang harus capek lah. Bangun di malam hari, lapor sama Allah. Nanti akan baca surat Ali Imran ayat 33 sampai kurang lebih 38 sampai ayat innaka sami'ud du'a. Ya Allah, terimalah doa saya, mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu dilakukan oleh orang tua saya. Saya waktu kecil melihat orang tua, dia berdoa, lirih doanya, tapi terdengar, ya Allah, kasihi Abdurrahman, jadikan menjadi anak yang soleh. Itu saya dengar, Pak. Jadi memang kewajiban kita, punten Kang Febri, bukan hanya secara moral, secara fisik, tapi ada yang namanya hablum minallah. Berdoalah kepada Allah di malam hari. Kemudian perbanyak puasa, puasakan anak-anak kita. Mudah-mudahan akhlaknya akan kembali kepada akhlak yang benar. Itu Kang Febri ya, itu saran saya. Sekira cukup ya. Atau lagi, mangga, siap. Makna yang kita tangkap dengan makna kekal itu suka diikuti dengan abadi. Itu sebenarnya Allah memberikan pengertian kepada kita. Anda akan di dalam surga, maka sepuas-puasnya Anda tinggal di sana. Tapi ingat tadi, summa ilaihi turja'un. Semua akan kembali kepada Allah. Jadi bahasa kekalnya di sini menurut yang kita baca tuh selama-lamanya. Padahal sesungguhnya mana kekal kita di sana, ente kekal di surga dan ente tidak akan keluar ke neraka. Itu disebut maksudnya kekal di surga. Ya kan ada orang yang kemudian Anda kekal di neraka, Anda tidak akan bisa keluar ke surga karena Anda divonis orang-orang kafir. Jadi asal makna kekal itu tempat. Pak Badi kekal di surga, dia tidak akan pernah keluar dari surga untuk masuk ke neraka. Kekalnya di sana. Orang yang ada di neraka, dia akan kekal di neraka, tidak masuk ke dalam surga. Jadi kekal di sini adalah kekal tempat, bukan kekal waktu. Kalau kekal waktu, hanya Allah yang maha waktu.
Maka tadi saya katakan Kang Badri, kalau surga kekal, neraka kekal, aduh kasihan amat orang kafir digebugin terus. Allah mana Rahman dan Rahimnya? Padahal itu makhluk Allah juga. Kenapa terus-terusan digebuk? Orang juga disiksa ada batasannya atuh. Jadi yang disebut kekal di sini, paham nggak Pak? Kekal tempat, kekal Kang Badri di dalam surga dan selamanya tidak keluar dari surga untuk masuk ke neraka. Orang yang ada di neraka, kekal di neraka, dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Jadi kekal menurut ada ulama yang berpendapat kekal di sini adalah kekal tempat, bukan kekal waktu. Kekal waktu semuanya ada selesainya. Mana ayatnya tadi? Wa ilaihi turja'un, dan kemudian akhirnya kita kembali lagi kepada sesuatu yang belum bisa disebut tanpa identitas. Makanya jadi paham. Jadi kekal di sini bukan terus-terusan kita hidup, terus-terusan digebuk. Atau kasihan. Di mana Allah Rahman dan Rahimnya? Kan itu ciptaan Allah juga ya. Begitu. Jadi kekal di sini punten kekal tempat. Kang Badri akan kekal tinggalnya di rumahnya di mana? Hah? Rajek. Tiga Raksa. Maka Kang Badri akan kekal di Tiga Raksa sampai tua. Itu kekal. Satu waktu tiba-tiba Kang Badri pindah ke Kelapa Dua. Nah, Kang Badri kekal di Kelapa Dua. Jadi kekal maksudnya ayat Quran di sini adalah kekal tempat, bukan kekal waktu. Kalau kekal waktu tidak akan pernah ada yang bisa menyerupai Allah, karena Allah yang maha kekal. Saya kira ini kapan makanannya dimakan ini ya? Nah, iya, karena saya ceramah melulu lah, jadi nggak sempat makan. Akhirnya terima kasih Bapak Ibu rahimakumullah. Terima kasih ibu-ibu yang udah bisa hadir. Mudah-mudahan kajian, walaupun ibu berdua, tapi di belakang itu ada ibu lagi tuh. Nah, ibu jangan lihat, saya insya Allah bisa lihat, tapi di belakangnya ikut ngaji no. Insya Allah. Kita tutup yuk dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.